Perkenalkan, nama saya Jeremia M. Lumban Tobing dari PKOC 2019. Di sini saya akan membawakan materi kardiovaskular. Pengertian penyakit jantung dan pembuluh darah atau penyakit kardiovaskular adalah berbagai kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri atau stroke. Penyakit kardiovaskular termasuk kondisi kritis yang butuh penanganan segera. Pasalnya, jantung adalah organ vital yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantung bermasalah, peredaran darah dalam tubuh bisa terganggu. Tanpa pertolongan medis yang sesuai, penyakit kardiovaskular bisa mengancam jiwa dan menyebabkan kematian. Penyebab penyakit jantung adalah kerusakan, penyumbatan, peradangan maupun kelainan pada jantung, otot maupun pembuluh darah di sekitarnya. Penyumbatan di pembuluh jantung biasanya disebabkan oleh plak. Ini menumpuk pada arteri yang rusak. Penumpukan plak pada arteri koroner mungkin mulai di masa kanak-kanak. Seiring waktu, plak dapat mengeras dan kemudian pecah. Plak yang mengeras akan menyempit arteri koroner dan mengurangi suplai aliran darah yang kaya oksigen ke jantung. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada atau ketidaknyamanan yang disebut angina. Jika plak pecah, kepingan darah yang disebut platelet menempel pada lokasi cedera. Platelet mungkin mengumpul untuk membentuk bekuan darah. Gumpalan darah dapat lebih mempersempit arteri koroner dan memperburuk angina. Jika bekuan menjadi cukup besar, maka dapat penyumbatan arteri koroner secara menyeluruh dan menyebabkan serangan jantung. Penyebab lainnya adalah perkembangan jantung yang tidak sempurna, infeksi atau aliran darah kaya oksigen ke jantung yang tidak tersuplai dengan baik. Berikut adalah olahraga yang cocok untuk terhadap penyakit kardiovaskular. 1. Berjalan. Berjalan santai selama 30 menit dapat menjadi olahraga yang baik untuk menjadi masalah kardiovaskular, terutama bagi orang lanjut usia. Berjalan mengaktifkan seluruh tubuh dan memacu kerja jantung. Yang kedua, jogging. Jogging adalah berlari-lari kecil dengan santai. Intensitas olahraga ini lebih tinggi dibanding berjalan. Jogging dapat mengacu aktivitas jantung dengan baik. Yang ketiga, berenang. Berenang juga merupakan aktivitas aerobik yang disarankan untuk penderita penyakit jantung. Olahraga di dalam air mengaktifkan saraf-saraf motorik dengan baik. 4. Bersepeda. Penderita penyakit jantung juga dapat bersepeda dengan santai untuk memacu kinerja jantung. Bersepeda dapat meningkatkan detak jantung dan membakar kalori. Yang kelima, senam. Senam aerobik juga dapat menjadi olahraga alternatif untuk penderita penyakit jantung. Gerakan yang beragam dapat membuat olahraga menjadi lebih menyenangkan sekaligus memacu jantung. Upaya pencegahan penyakit kardiovaskular. Yang pertama, berhenti atau tidak merokok. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia yang lama-kelamaan dapat merusak jantung dan pembuluh darah Anda. Bahkan jika Anda berhenti bertahun-tahun yang lalu, kesehatan jantung Anda masih berisiko. Kedua, menjaga kadar kolesterol. Menjaga kadar kolesterol tetap terkontrol juga Anda perlu jika ingin terhindar dari serangan jantung. Semakin banyak kolesterol low density lipoprotein atau LDD yang mengambang di sekitar aliran darah meningkatkan kemungkinan pengendapan di dalam arteri koroner. Yang ketiga, kelola tekanan darah. Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Menjaga tekanan darah tetap berada di bawah 120 atau 80 mmHg dapat menurunkan risiko serangan jantung. Yang keempat, tidur merupakan kebutuhan dasar manusia. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya penyakit jantung. Melansir dari Business Insider, orang dewasa yang kurang tidur dari 7 jam dalam semalam rentan mengalami penyakit terkait serangan jantung dan stroke. Yang kelima, manajemen stres. Stres kronis dapat meningkatkan peradangan pada tubuh kita. Ini juga berarti dapat meningkatkan tekanan darah dan menurunkan kolesterol baik HDL. Bagian-bagian jantung yang terpenting, yang pertama arterium kanan adalah tempat menyimpan darah dan sebagai penyalur darah dari vena sirkulasi sistemik ke dalam vertikal kanan. Yang kedua, arterium kiri menerima darah yang sudah dioksigenasi dari paru-paru.
Yang ketiga, vertikal kanan, menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Yang keempat, ventrikel kiri, menerima darah yang kaya O2, kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Sekian dan terima kasih.